bisa harapan mati atau semua pilihan dan Izin Pak, sekali lagi Pak Anto, jabatan Pak Anto di desa. Itu kami mendampingi warga kami untuk menuju desa harapan maju, kantor desa ada bantuan dan sosial. Karena kalau kita warga yang jauh, kantor pos berada kan terlalu jauh. Jadi ada bantuan dari pihak pos mau turun ke desa. Jadi kami antar, kami dampingi warga kami dan sebagian yang kami usulkan ini keluar baru perdana keluar Pak. Jadi ketika pukul 12 siang ini orang rumah saya minta pulang. Kampung kami namanya Kampung Bara Indo Pak ya. Kami eksuden dari Aceh dulu, pengungsian dari Aceh yang sekarang berdomisili di Kampung Bara Indo, tepatnya di Dusun 5 Amandame, Desa Harapan Maju, Kecamatan Cilepan, Kabupaten Langkat. Rupanya sampai di rumah sekitar 12:30 ini dapat telepon dari anggota kami yang masih di ladang, ada kabar bahwa nanti habis sholat zuhur Leanto Kupluk mau di demo Pak. Nah, masalahnya apa? Karena Leanto Kupluk tidak mendukung saudara Sutadi Darmo ya, dari caleg dari Nasdem karena kalah katanya. Dia bilang gini sama anggota kami, apa masalahnya, ini kan demokrasi, hak pilihan kita warga negara dijamin sama undang-undang, apa masalahnya? Cuma karena tradisi di sana itu nampaknya ada hukum yang orang ini tidak patuh dengan hukum pemerintah, punya hukum rimba bagi pihak sebelah. Kami lapor kepada Pak Imam, namanya Imam Amrin, selaku orang tua. Pak, saya minta tolong agar Bapak ini hadir di rumah kami atau di tempat orang yang berkumpul. Mak-mak ini sudah mulai ngumpul, yang mungkin akan mengadakan demonstrasi, mendemo saya di rumah karena saya tidak memilih saudara Sutadi Darmo ini sebagai caleg daripada Nasdem yang kalah. Rupanya Bapak Imam tuh, ya yuk kita ke sana katanya. Sampai sana, nampaknya emak-emak ini, ibu-ibu ini sudah nggak terpengaruh lagi dengan seorang pemuka agama. Saya sampai rumah langsung dikepung rumah saya, datang di depan, pakai orasi, pakai speaker box. Nah, jadi di situ bilangnya kita usir Pak Anto Kupluk ini pengkhianat, katanya. Kita bakar rumahnya. Nah, gara-gara Pak Anto Kupluk ini Pak Darmo kalah. Nah, terus saya mengatakan, boleh saya memberikan keterangan sebagai kami warga juga punya hak pilih yang diberi kebebasan oleh negara, oleh undang-undang. Tidak ada lagi diskusi-diskusi katanya. Bakar terus, usir terus pengkhianat ini. Nah, di situ intimidasinya mulai terus turun. Karena kami sendirian, kami harus bertanggung jawab dengan sebagai ketua pemenangan untuk PDI di kampung kami. Jadi kami harus bertanggung jawab daripada anggota kami yang memang masih di ladang-ladang ini. Jadi langsung tiba-tiba ini yang namanya perempuan si Juli ini yang pakai orasi mic langsung nyiram bensin di dinding rumah saya. Waktu itu bapak dari anggota Kapolres yang hadir pun masih ada baunya. Tadi mengatakan memang iya. Kalau berani bakar nanti pelaporan kepada polisi. Tidak ada polisi-polisi di sini, hukum dibakar. Seperti itulah bahasa. Oke, kalau begitu siapa yang berani saya bertanggung jawab rumah saya yang dibakar. Rupanya provokasi ini timbul terus dari pihak-pihak, kan namanya rame Pak orang ini kan. Karena merasa kecewa, calonnya kalah, kan gitu loh. Kami di pihak, namanya itu kan urusan kami memilih siapapun kan, partai manapun kan tidak ada problem Pak. Nah, jadi rupanya di sebelah kiri saya ini sudah laki-laki ini sudah mulai lempari batu. Provokator di kena seng, kena kaca, ada yang memukul sini saya, ada yang mau melempar kena muka saya untuk saya menghindar kena kaca. Disitulah waktu data terkendali kontrol pada warga, orang kami sendirian sama istri saya di samping saya. Kusuruh orang istri sama orang tua saya masuk ke dalam supaya nyaman, nggak terganggu kena lempar-lemparan. Disinilah terjadi mulai anarkis, mulai timbul. Akhirnya kami terus mengamankan inilah. Ada bantuan daripada kawan untuk mengamankan pindah dari tempat kami domisili. Akhirnya kami ke Dusun Petani Jaya di tempat saudara kami ini Sungai Baru. Nah, itulah kejadian seterusnya Pak, berjalan terus ini. Hukum ini, orang ini rimba ini, yang masa ini, anggota-anggota mulai disisir nih Pak. Akhirnya terjadi pengerusakan di gede anggota saya, kawan saya yang namanya Pak Ron masuk rumah sakit ya Pak, masih perlu dioperasi katanya nih sore, semoga kita doakan dia selamat sih Pak ya. Nah inilah, akhirnya kami minta bantuan daripada selaku caleg yang kami dukung dari PDI Perjuangan, namanya kami ini simpatisannya, kami pendukungnya, kami datang kemari nih selaku calon dari caleg kami yang sebagai aspirasi kami lah sebagai warga simpatisan PDI yang mendukung Bu Juli, yang minta tolong nih sama Bapak DPC ini, minta perlindungan kami sebagai warga
Apalagi kami sudah korban-korban ini sudah nggak berani lagi, nggak nyaman lagi di dalam, Pak. Akhirnya kami mengungsi sementara ini di rumah saudara kita di Dusun Kertajaya di Sarapan Maju. Saya minta perlindungan hukum, perlindungan keamanan, kenyamanan daripada DPP apa DPC, PDI Perjuangan harus bertanggung jawab. Jangan hanya suara saya yang diterima menjadi menang, tapi kalau kenyamanan saya nggak diterima berarti nggak bertanggung jawab DPC. Terutama dari Ibu Julia dan Bapak Ralin sebagai ketua. Jadi apa aja? Datang kemarin. Jadi apa aja Pak yang rusak Pak? Ya. Rumah saya Rumah ada, Pak. sama kereta tadi ya Pak? Kereta hancur. Di videonya ada Pak semua. Nah, rumah 7, semuanya dibantai kayak gitu. Ya. Inilah akhirnya kami minta perlindungan kemarin datang kemarin. Jadi Izin, tinggal tanggapan daripada Ibu Pak Ralin selaku DPC-nya, selaku sekretaris semuanya, saya memohon untuk perlindungan dan kenyamanan agar kami bisa pulang lagi, balik lagi ke rumah kami yang kami miliki, yang kami memang adanya itu bisa nyaman di sana, aman, tidak ada lagi intimidasi. Itu kemauan saya daripada Ibu sama DPC. Izin Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.